Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok Besti Life. Di sini kami akan memaparkan dan juga menjelaskan mengenai apa itu belajar dan juga beberapa teori belajar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Teguh. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok ini dan juga saya di sini tidak sendiri. Saya bersama narasumber kami yang pertama, yaitu ada Mbak Leli sebagai narasumber topik yang pertama, yaitu mengenai bagaimana belajar dilihat dari beberapa sudut pandang, teori behavior, kemudian ada sosial kognitif, dan juga ada konstruktivis. Nah, sebelum itu saya ingin tanya dulu Mbak, ini saya ingin tanya mengenai bagaimana sih belajar itu berdasarkan teori behavior itu seperti apa ya Mbak? Oke, yang pertama tentang belajar jika dilihat dari sudut pandang teori behavior. Sekarang sebelumnya saya mau tanya dulu ke Mas Teguh. Kira-kira kalau dari kata behavior itu artinya apa? Kalau menurut saya ya, behavior itu sepertinya kata yang memiliki arti bahwa siswa itu atau seseorang dapat belajar atau mengalami perubahan tingkah laku di sana. Itu menurut saya seperti itu. Gimana menurut? Oke, saya ambil poinnya di kata perubahan tingkah laku. Benar. Jadi kalau belajar menurut teori ini itu perubahan tingkah laku yang terjadi karena ada interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus dan juga respon seperti itu. Jadi bisa saya kaitkan bahwa stimulus itu dari pendidik atau guru. Kemudian kalau dari responnya itu dari siswa, seperti itu bagaimana Mbak kalau menurut saya? Boleh jika dikaitkan langsung ke pendidikan. Jadi mungkin saya akan memberikan contoh dari hasil eksperimen seorang ahli namanya Bapak Pavlov. Itu mengadakan eksperimen kepada seorang anjing di mana memberikan 4 treatment. Saat diberikan makanan, anjing itu berliur, merespon dengan berliur. Setelah itu diberikan treatment dengan digetarkan garpu tala, anjing itu tidak merespon. Tapi saat treatment ketiga, saat digetarkan garpu tala dan diberikan makanan, nah itu anjingnya merespon dengan berliur. Tapi di treatment terakhir, saat cuma digetarkan garpu tala, itu dia juga berliur. Artinya apa? Dari setiap stimulus yang diberikan terdapat perubahan tingkah laku atau perubahan respon dari anjing tersebut. Jadi kalau dikaitkan dengan pendidikan, benar kata Mas Teguh tadi, jadi stimulusnya itu diberikan oleh guru dan siswanya yang merespon. Jadi diharapkan ada perubahan tingkah laku dari siswa. Dari siswa seperti itu. Oke, kita lanjut ke teori yang kedua Mbak, mengenai teori sosial kognitif. Menurut Mbak bagaimana mengenai definisi dari sosial kognitif dulu Mbak? Sosial kognitif, jadi ada 2 kata lagi, kata kunci yaitu sosial dan kognitif. Di sini saya menyimpulkan kalau sosial kognitif itu berarti ada 3 faktor yang saling berhubungan. Yang pertama yaitu perilaku yang diamati, yang kedua itu faktor lingkungan sosial, dan yang ketiga kognitif. Jadi ketiga faktor ini juga saling berhubungan. Jadi membentuk siklus di mana semuanya itu berkesinambungan. Berkesinambungan. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke teori yang terakhir, yaitu teori konstruktivisme. Dari katanya saja, konstruktivisme seperti itu. Sebenarnya kata konstruktivisme ini memiliki arti apa sih Mbak secara umum seperti itu ya? Apa ya Mas ya kira-kira? Kira-kira kalau menurut saya itu sepertinya dari pengalaman sehari-hari atau perubahan apa ya? Perubahan bisa dibantu Mbak? Oke, kita sharing aja. Kita sharing aja ya. Kalau dari kata konstruktivis itu mungkin apa ya? Konstruk berarti membangun. Konstruktivis berarti membangun. Jadi kalau kita lihat akhir-akhir ini di bidang pendidikan kan digalangkan untuk pembelajaran konstruktivis, di mana model pembelajaran yang mendukung teori ini adalah PJBL dan PBL. Nah, di sini berarti mewadahi siswa atau menyuruh siswa untuk aktif membangun pemahamannya sendiri. Bukan berarti dibiarkan, tidak, tapi sebagai guru itu sebagai fasilitator. Jadi biarkan siswa mengeksplor pemahamannya sendiri, guru sebagai fasilitator mendampingi, tapi tidak semena-mena hanya mendampingi saja, tapi memberikan teori-teori dasar, kemudian secara tidak langsung siswa mengembangkan pemahamannya sendiri, seperti itu ya Mbak.
Oke, terima kasih atas pemaparannya dari Mbak Leli. Kemudian setelah ini kita akan lanjut ke topik yang kedua bersama narasumber kita, yaitu ada Mas Alvin dan juga Mas Gigi, seperti itu. Saya bersama dengan narasumber yang berbeda, yaitu mengenai motivasi belajar berdasarkan kebutuhan, tujuan, emosi, interest, dan juga keterampilan regulasi diri. Yaitu bersama narasumber yang pertama ada Mas Alvin, kemudian narasumber yang kedua bersama Mas Gigi, seperti itu. Oke, saya ingin bertanya dulu mengenai motivasi belajar berdasarkan kebutuhan. Berdasarkan kebutuhan ini sebenarnya apa sih Mas? Menurut Mas Alvin bagaimana ya Mas? Ya baik. Sebelum memasuki yang lebih dalam, apa itu motivasi belajar menurut kebutuhan ya, berdasarkan kebutuhan, saya jelaskan terlebih dahulu apa itu motivasi belajar. Nah, motivasi belajar itu adalah sebuah upaya untuk menggerakkan tingkah laku seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Itu adalah motivasi. Motivasi ini biasa berasal dari diri dan juga ada yang berasal dari luar diri. Ya. Nah, kemudian pertanyaan yang Mas tanyakan tadi adalah motivasi belajar berdasarkan kebutuhan. Ya, dari kebutuhan sendiri, menurut teori Maslow ada 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi seorang manusia. Contohnya misalkan siswa ya, siswa di dalam suatu kelas itu harus memenuhi kebutuhannya. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis. Kemudian yang kedua memiliki rasa aman. Yang ketiga adalah hubungan sosial. Yang keempat adalah harga diri, dan yang kelima itu adalah kemampuan untuk aktualisasi diri. Jadi ketika ada salah satu kebutuhan yang masih belum terpenuhi, otomatis gurunya harus membantu memotivasi siswa tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya misalkan kebutuhan rasa aman dan sosial. Sosial seperti itu. Oke, kemudian saya lanjutkan mengenai apa itu motivasi belajar ya Mas. Berdasarkan tujuannya seperti itu. Bagaimana Mas? Saya ingin tanya lagi kepada Mas Alvin ini. Ya, baik. Motivasi belajar berdasarkan tujuan atau tujuan dari motivasi belajar ini sebenarnya sangat banyak sekali ya. Khususnya kita sebagai pendidik, untuk tujuan dari motivasi belajar otomatis nanti akan mengacu pada siswa. Jadi apa saja contohnya, misalkan siswa menjadi semangat ketika diberikan motivasi belajar oleh gurunya. Dan yang kedua adalah siswa tidak merasa jenuh atas pembelajaran yang dilakukan, karena di situ ada motivasi yang diberikan oleh gurunya. Kemudian yang selanjutnya adalah membantu siswa untuk menemukan tujuan dari belajar. Kamu belajar tujuannya apa? Seperti itu, dan melatih atau meningkatkan tingkat kepercayaan diri siswa. Dan yang terakhir itu adalah bersifat eksploratif. Jadi siswa itu mampu untuk mengeksplor kemampuan dari dirinya. Seperti itu. Intinya siswa itu memiliki motivasi belajar berdasarkan tujuan. Itu berarti bisa saya artikan bahwa sebenarnya tujuan siswa berada di sekolah itu apa? Iya. Bisa seperti itu. Misalkan ternyata siswa ini mendapatkan nilai yang bagus. Itu bisa dikaitkan dengan motivasi belajar berdasarkan tujuannya, seperti itu ya Mas. Benar. Oke. Itu merupakan pemaparan materi dari Mas Alvin mengenai apa motivasi belajar berdasarkan kebutuhan dan juga tujuan. Kemudian saya ingin tanya lagi Mas, mengenai apa sih motivasi belajar berdasarkan emosi, interest. Menurut Mas Gigi bagaimana ya Mas? Oke. Sebelum kita masuk ke motivasi belajar berdasarkan emotional interest, itu kita perlu tahu dulu apa sih emotional interest. Emotional interest ini bisa dibilang adalah minat. Nah, dari kata emosional dan interest ketertarikan. Jadi bisa dibilang minat ini adalah suatu rasa suka atau ketertarikan terhadap sesuatu. Jadi jika seseorang ini tertarik dengan sesuatu, maka dia akan melakukannya tanpa disuruh. Begitu juga peserta didik ya. Peserta didik jika minat akan sesuatu, maka dia akan melakukannya tanpa disuruh. Dia akan terus-menerus akan menggali sesuatu itu tanpa ada yang instruksi dari guru. Nah, minat ini bisa juga dibangun oleh guru. Bagaimana kita membangun minat siswa kepada mata pelajaran yang kita ampu. Bisa dibilang kalau misalkan guru menyenangkan, ya guru
menyenangkan, pasti siswa itu akan menunggu guru tersebut. Nah, atau bisa juga ketika guru ini memiliki media yang seru ya, seperti menggunakan permainan dan lain sebagainya, pasti siswa itu akan minat akan mata pelajaran tertentu itu. Ya jadi seperti itu. Jadi seperti emotional interest. Kalau misalkan dalam pembelajaran matematika ya Mas, bisa saya contohkan seperti ini nggak sih Mas? Sekarang kan yang lagi marah itu mengenai apa? Mengenai trading seperti itu Mas. Misalkan sekarang saya kaitkan dengan materi peluang seperti itu, bagaimana Mas? Peluang bagaimana, apakah ini tradingnya naik, apakah tradingnya turun, seperti itu gimana Mas? Itu juga bisa sebagai salah satu, misalkan kita bercerita ya tentang peluang. Peluang ini mungkin kalau kata anak-anak atau kata peserta didik, peluang itu apa sih? Pasti di awal seperti itu. Tapi ketika kita bercerita, peluang itu bisa dipakai untuk trading. Ya, trading pasti kan trading. Oh iya, akhir-akhir ini ada trading ya. Biasanya yang kemarin ada yang binomo dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin dengan cerita yang seperti ini anak-anak juga ikut berminat untuk mempelajari. Tertarik itulah ya, seperti itu. Oke. Dan yang terakhir Mas, ini menarik sekali. Bagaimana motivasi belajar berdasarkan keterampilan regulasi diri itu? Bagaimana ya? Menurut Mas Gigi bagaimana Mas? Oke. Regulasi diri. Jadi regulasi diri ini merupakan hal yang penting ya dalam membangun motivasi. Ada 4 komponen ya menurut Pinrich. Ya, Pinrich ini yaitu ada yang pertama kontrol kognitif. Kontrol kognitif ini adalah suatu kegiatan kognitif dan metakognitif. Di mana kognitif sendiri itu adalah belajarnya, sedangkan metakognitif itu adalah cara belajar. Kemudian yang kedua adalah regulasi motivasi. Ya, motivasi di sini mencakup upaya bagaimana memotivasi diri sendiri. Kemudian regulasi perilaku merupakan aspek ya regulasi diri yang melibatkan upaya individu untuk merubah perilakunya. Jadi bisa dibilang kalau misalkan dalam regulasi diri ini merubah dari perilaku yang negatif, menekan perilaku negatif ya menjadi positif. Kemudian regulasi terhadap konteks, yaitu upaya untuk mengontrol konteks dalam menghadapi pelajaran kelas. Seperti itu. Jadi antara beberapa aspek tadi memang harus berkaitan antara satu sama lain. Oke, terima kasih. Itulah pemaparan dari narasumber kami mengenai apa motivasi belajar berdasarkan kebutuhan, tujuan, emosi, interest, dan juga keterampilan regulasi diri. Oke, yang ketiga setelah ini kita akan membahas mengenai apa itu paradigma personal peserta didik, growth mindset versus fixed mindset bersama narasumber kami yang selanjutnya. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjutkan mengenai topik yang ketiga bersama narasumber kami, yaitu yang pertama ada Mbak Ida, dan yang kedua ada Mbak Maya. Kita akan membahas mengenai paradigma personal didik, growth mindset versus fixed mindset. Sebelum itu saya ingin tanya dulu, dari dua kata ini terdapat kata yang sama, yaitu ada kata mindset. Sebenarnya mindset itu apa sih Mbak? Saya ingin tanya dulu ke Mbak Ida dulu. Oke, kalau menurut saya ya, mindset itu suatu kumpulan dari pikiran dan keyakinan sehingga nanti akan menghasilkan suatu kebiasaan pada setiap individu. Kalau dari Mbak Maya mungkin ada tambahan? Sama, jadi suatu pola pikir yang nantinya kan tadi Mbak Ida menjelaskan kebiasaan. Nah, kebiasaan ini kan mempengaruhi dari apa yang seseorang pikirkan, rasakan, atau lakukan. Nah, dari kebiasaan ini akan mempengaruhi juga pada seseorang dalam memahami atau melihat dunia itu sendiri. Oh, itu pengertian mengenai mindset ya. Iya. Oke, kemudian kalau growth mindset itu sebenarnya apa? Oke, kalau growth mindset dari kata dasarnya dulu ya. Kalau dari segi bahasa, growth itu artinya berkembang. Ya. Jadi kalau untuk growth mindset itu berarti setiap orang yang memiliki pola pikir yang berkembang, di mana ketika dia menghadapi suatu tantangan, dia akan menganggapnya itu dari segi positifnya. Di mana ketika ada tantangan dia akan berusaha untuk menyelesaikannya. Tapi untuk fixed mindset itu malah sebaliknya. Iya, dia itu memiliki pola pikir yang tertutup. Jadi ketika mendapatkan tantangan, dia lebih banyak
putus asa. Putus Jadi asa. ya jarang untuk mau berusaha. Pikirannya selalu ketika dia berusaha pasti pikirannya akan gagal dan gagal. Itu menurut pendapatnya Mbak Ida seperti Ya. itu ya. Kemudian saya ingin tanya, menurut Mbak Maya seperti apa ya growth mindset dan juga fixed mindset itu? Nah, kalau menurut saya sendiri, kalau pada orang yang punya fixed mindset nih, nah seseorang itu nggak percaya bahwa bakat, bukan bakat, tapi pengetahuan atau kecerdasan itu tuh sudah ada dari bakatnya itu sendiri. Jadi nggak percaya kalau kecerdasan, kemampuan itu bisa berkembang. Nah, kebalikannya kalau growth mindset itu mereka itu percaya bahwa kecerdasan, kemampuan, pengetahuan, keterampilan itu bisa dikembangkan melalui upaya belajar, pengalaman dan lain-lain. Oh, bisa dibilang kalau growth mindset ini perlu ada usaha seperti itu ya? Iya, benar Ada sekali. usaha. Kemudian kalau fixed mindset itu pikirannya hanya, oh yang penting saya melakukan, terus ada kepikiran bahwa saya putus asa seperti Iya. itu. Oke. Kemudian kaitannya dengan peserta didik apa ya Mbak? Dari growth mindset dan juga fixed mindset ini. Oke. Kaitannya kalau untuk growth mindset itu jelas dibutuhkan sekali untuk peserta didik. Karena apa? Jika peserta didik memiliki pola pikir ini, maka dia akan terus berusaha. Ketika menghadapi suatu kesulitan dalam belajar, dia akan berusaha untuk mencari solusi. Gimana caranya? Ketika dia mendapat nilai jelek, misal contohnya, berarti dia mau berusaha. Gimana caranya biar untuk materi ini kedepannya nilaiku lebih baik lagi. Ya, tapi jika peserta didik itu malah memiliki pola pikir yang fixed mindset, ketika dia mendapat nilai yang jelek, maka dia akan, walah ya sudah, berarti memang kemampuan saya segini. Nggak akan ada usaha lebih untuk mendapat hasil yang lebih baik lagi. Oh, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan memang pengertiannya growth mindset seperti itu, bagaimana Mbak cara menumbuhkan growth mindset di peserta didik seperti itu? Bagaimana? Iya, jadi kalau saya sebagai pendidik itu yang bisa kita lakukan adalah mengapresiasi perilaku dari siswa itu sendiri. Jadi bukan karakteristik siswa. Daripada mengatakan kamu sangat pintar, jadi kayak kita ngomongnya, oh itu pilihan yang cerdas, begitu. Atau fokus pada kemajuan bukan hasil. Jadi mungkin yang kemarin dapatnya mungkin dapat 40, selanjutnya dapat 60, berarti itu kan ada kemajuan. Walaupun mungkin masih di bawah KKM, itu kita harus mengapresiasinya. Jadi kan kita bisa ngomong bahwa saya perhatikan kamu nih udah ada peningkatan dari sebelumnya gitu. Atau jangan menggunakan kata yang tidak bisa. Kalau siswa mungkin sudah ngomongnya, Bu ini terlalu sulit nih, ini saya nggak bisa. Jangan, kita harus arahkan ke siswa bahwa kamu belum bisa. Gitu. Seperti itu. Mungkin Mbak Hida ada tanggapan lain? Ya, selain itu bisa juga guru itu untuk mengingatkan siswa bahwa setiap kesalahan itu suatu hal yang normal jika dalam pembelajaran. Karena kan kalau kita namanya belajar ya, jadi kan iya, namanya belajar juga nggak melulu ketika pertama belajar pasti langsung benar, nggak mungkin, pasti ada salahnya. Selain itu sebaiknya guru itu bisa memberikan kritik yang membangun. Misalnya ketika kita diskusi ada yang salah, sebaiknya jangan dikatakan oh salah, berarti benar yang katakan di Bapak ya belum tepat. Jadi guru bisa memberikan tambahan dari diskusi siswa yang belum tepat itu. Selanjutnya yang terakhir itu memberi pujian. Pujian itu sebaiknya didasarkan atas usahanya, bukan hasilnya. Karena apa? Ketika kita lihat usahanya, meskipun hasilnya kurang maksimal, mereka akan merasa oh aku dihargai. Dari usahaku yang seperti ini, guru itu menghargai. Jadi sebaiknya dilihat dari usahanya saja, bukan dari hasilnya. Oh, seperti itu. Berarti dilihat dari pengertiannya saja tadi, lebih baik memilih growth mindset daripada fixed mindset seperti itu ya. Iya. Oke, sebelum kita akhiri podcast ini, apakah ada tambahan lagi ya Mbak? Iya, mungkin saya ingin menambahkan ini bahwa growth mindset seseorang itu dapat berkembang baik jika dirinya itu menyadari bahwa belajar itu adalah sepanjang hayat. Jadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, ia tahu bahwa akan selalu ada tantangan dan rintangan, tapi ia meyakini bahwa ia dapat melalui tantangan atau rintangan tersebut sehingga kemampuan, kapasitasnya itu akan terus bertambah. Nah, keterampilannya juga akan berkembang sesuai dengan zaman. Sesuai dengan zaman. Oke.
kita akhiri podcast ini. Nah, sebelum kita akhiri, sebenarnya saya itu memiliki jargon. Podcast ini kan memiliki nama yaitu Bestie Life. Ketika saya nanti bilang Bestie Life, jawabannya belajar sepanjang hayat. Seperti itu ya? Iya. Iya. Oke. Bestie Life, belajar sepanjang hayat.